Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami pada saat ini untuk acara ibadah kita. Saya berterima kasih kepada Bapak Jaminten Sihotang yang sudah memimpin acara ibadah kita pada waktu tadi malam ya, atau waktu Amerika ya. Karena pada hari ini saya harus menghadapi satu tindakan medis ya yang tahunan, cuma check up ya. Jadi itulah sebabnya saya tidak sempat membawakan pembahasan tadi malam, tapi puji Tuhan kita sudah sama-sama diberkati dengan pembahasan yang Bapak Jaminten Sihotang telah bawakan. Saya bersyukur di Jemaat Fisdak ada pendeta muda tulus, ada Bapak Jaminten yang kalau saya ada emergency atau hal-hal yang terjadi, mereka dapat membawakan pelajaran kita tanpa terhenti. Ya. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita akan memulaikan dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Siregar, ayah daripada saudara Elisa Siregar Dedek yang dari Indonesia. Silakan Bapak Siregar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan pimpinan Bapa bagi kami. Dimanapun kami berada, kami dapat mempersatukan iman kami di dalam mempelajari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rantung. Tangan Bapa kiranya menuntun, memelihara, dan menjagai kami semuanya, agar kami boleh memperoleh kasih yang datang daripada Bapa. Terima kasih Bapa atas pelajaran yang akan kami dengar pada sore hari ini dan pagi di Indonesia, dimanapun kami berada, agar kami boleh dikuatkan oleh kasih Kristus di dalam mempelajari akan kasih Tuhan. Pimpin kami sepanjang satu minggu ini, kami telah dapat mendengarkan kasih Tuhan. Tangan Bapa kiranya menyertai dan menuntun kami, agar kami semuanya memperoleh kasih Bapa di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas kasih yang begitu indah yang Engkau telah bawakan melalui Pendeta Rantung yang akan membagikan firman bagi kami. Terpujilah nama Bapa, tangan Bapa kiranya membukakan hati dan pikiran kami semuanya, agar kami boleh menerima kasih Tuhan melalui sabda ini. Karena kami minta semua ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Siregar. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada saat ini, dan kita akan melihat apa arti daripada pembahasan yang sudah dituliskan ya, yang dituliskan oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita. Jadi saya akan bagikan ini dia dan kita akan melihat bersama-sama. Baik, pada hari sepanjang minggu ini seperti Anda sudah ketahui, kita mempelajari tentang gelisah dan memberontak, ya, tentang gelisah dan memberontak. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang iman versus praduga. Apa yang dimaksudkan dengan praduga ini? Ya, apa yang dimaksudkan dengan praduga? Jadi inilah yang kita akan lihat pada saat ini. Baik, seperti biasa saya akan membaca pelajaran Sekolah Sahabat kita terlebih dahulu ya. Kesamaan apa pelajaran sahabat kita katakan? Kesamaan apa yang Anda lihat dalam pengembaraan Israel di padang belantara dengan umat Allah yang hidup sesaat sebelum kedatangan Yesus kedua kali? Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 bagaimana Rasul Paulus menuliskan bahwa tentang nenek moyang mereka ya, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis. Jadi berapa kali? Saya cuma ada satu kata semua yang saya tidak sempat tandai ya dengan warna yang berbeda. Tapi banyak sekali tentang semua mereka. Ya, mereka semua akan makan roti, makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi semua orang-orang Israel, semua umat-umat Tuhan yang keluar dari Mesir. Dan Rasul Paulus juga menyatakan kepada kita bahwa kita semua menerima penyertaan yang sama. Ya, menerima penyertaan Allah yang sama. Mujizat-mujizat yang Allah sudah berikan kepada kita. Semua, bukan hanya kepada seseorang,
pendeta-pendeta, tapi kepada semua. Semua. Tetapi, ini masalahnya dengan sebagian besar ya. Ayat 5 katakan, tapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar, mayoritas dari mereka. Seperti kita sudah lihat, dari 12 pengintai yang masuk ke tanah Kanaan, 10 memiliki posisi negatif daripada 2 saja yang positif. Jadi dan seluruh bangsa, hampir seluruh ya, hampir sebagian besar dari mereka itu menurut berita atau pekabaran ataupun interpretasi dari apa yang mereka lihat di tanah Kanaan yang mereka ikuti dari mayoritas 10 pengintai gantinya 2 pengintai yang positif. Dan apa akibatnya? Mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dan kepada saudara dan saya, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya kita jangan menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Apa salahnya pendeta? Mungkin Anda katakan ya sebagai side notes ya. Apa salahnya kita bersukaria dan bangun bersukaria setelah kita makan dan minum? Nah, kalau Anda lihat dalam Alkitab bahasa Inggris ya, dikatakan and they rose up to play. Mereka bangun untuk play, bermain. Jadi makan dan minum di zaman Rasul Paulus, di zaman orang-orang Korintus itu adalah bagian daripada penyembahan berhala, penyembahan kafir di zaman Rasul Paulus, dan juga ada hubungannya dengan di zaman orang-orang Kanaan di zaman dahulu. Apa yang mereka lakukan? Pada saat mereka berbakti dengan cara apa? Mereka harus makan, minum, mabuk, dan lain sebagainya. Kemudian play-nya itu apa? Play-nya itu adalah hubungan-hubungan seks, hubungan-hubungan sensual yang dilakukan oleh sebab mereka percaya dengan hubungan-hubungan seks di Ka'bah-Ka'bah kafir, ya, di Ka'bah-Ka'bah, di kuil-kuil dewa para dewa, mereka dapat memiliki kesuburan untuk keturunan dan juga untuk untuk tanaman-tanaman mereka. Jadi itu adalah bagian daripada penyembahan berhala, makan dan minum sampai mabuk, lalu kemudian Lalu kemudian mengadakan hubungan-hubungan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Itulah makanya dikatakan kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. And rose up to play. Immoral activities, aktivitas-aktivitas immoral yang terjadi pada saat mereka berbakti, menyembah dewa-dewa, dewa-dewa Yunani ya, dewa-dewa kesuburan dan lain sebagainya. Jadi Rasul Paulus katakan itu. Ayat 8, kemudian dikatakan, itulah lebih jelas, dia katakan di ayat 8 ini. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka bercabul, habis mereka makan minum, mereka bercabul. Itulah mereka bangun dan to play, bersukaria, percabulan ya. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Ini berbicara tentang apa? Orang-orang Israel juga ya. Dan janganlah bersungut-sungut. Jadi ada hubungannya antara percabulan yang mencobai Tuhan dan persungutan. Persungutan. Dan apa akibatnya? Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mungkin Anda katakan, Pendeta Rantung, puji Tuhan ya kita tidak lagi berbakti di kuil-kuil dewa-dewa Yunani sehingga tidak ada percabulan di sana ya. Masalahnya kita lebih bahaya. Kenapa? Kuil-kuil dewa Yunani di zaman Rasul Paulus ataupun di zaman orang-orang di Kanaan itu ada tempat yang mereka pergi. Kita sekarang nggak perlu pergi jauh-jauh, langsung aja di rumah kita, di handphone kita, di laptop kita, percabulan pun dapat terjadi ya, saudara. Itulah. Ini mungkin kita pikir wah berbeda dengan kita, tetapi sesungguhnya orang Manado bilang kita ini lebih soe, ya kita lebih bahaya kita pada saat ini sehubungan dengan percabulan. Nah, sepanjang sejarah umat Allah, pelajaran sahabat kita katakan, sepanjang sejarah umat Allah telah mengembara di padang belantara selama mereka mencari tanah perjanjian. Padang belantara memiliki banyak wajah. Apa itu artinya padang belantara bagi saudara dan saya saat ini? Nah, inilah yang dikatakan oleh penulis sekolah sahabat kita. Apa itu wajah-wajah padang belantara untuk kita? Untuk saat ini, itu tampak seperti rentetan media yang tidak ada habis-habisnya.
Nada pesan masuk terus-menerus dan deru hiburan yang tidak ada habisnya. Anda buka, Anda punya laptop, Anda buka, Anda punya cellphone, Anda buka, Anda punya TV, dan lain sebagainya, maka Anda akan dibombardir dengan tawaran-tawaran duniawi. Kalau kamu ingin ganteng atau handsome, kamu harus punya mobil ini, kamu harus punya barang ini, kamu harus punya ini dan itu. Minum ini, minum itu supaya dapat ini daya perempuan-perempuan akan tertarik, laki-laki akan tertarik kalau kamu punya ini dan itu. Jadi kita dibombardir dengan tidak ada habis-habisnya. Dan itu pelajaran kita katakan, itu tampaknya berusaha menjual kepada kita bahwa pornografi sebagai cinta dan materialisme sebagai jawaban atas masalah kita. Kalau saja Anda punya Tesla, Anda punya mobil yang terbaru, seperti advertensi. Anda punya apa? Ini dan itu, maka orang akan tertarik kepada Anda dan lain sebagainya. Itu yang selalu kita nada pesan yang masuk terus-menerus dan tidak ada habis-habisnya. Itu bukan hanya di TV, di Facebook, di YouTube, segala sesuatu kita lihat selalu ada advertensi, nada pesan yang masuk terus-menerus. Zaman ini kita kenal dengan istilah YouTube influencer atau Instagram influencer yang mempengaruhi orang lain supaya beli produk-produk tertentu. Kita harus beli supaya in dan lain sebagainya, ya. Dan itu menjual banyak hal. Yang dijual adalah apa? Dan menyebabkan materialisme dan pornografi sebagai cinta, materialisme jawaban masalah kita dan lain sebagainya. Seandainya, pelajaran sahabat kita katakan, seandainya kita bisa sedikit lebih bugar, sedikit lebih muda, sedikit lebih kaya, sedikit lebih seksi, itu akan menyelesaikan semua masalah kita. Dan seperti orang Israel, kita gelisah dalam mencari kedamaian dan seringkali kita mencarinya di tempat yang salah. Kenapa? Karena pada saat kita pikir kita sudah memiliki semua, kita sudah memiliki ketenaran, kita sudah punya mobil ini, mobil itu, barang ini, barang itu, dan lain sebagainya. Loh, kok tetap saja hampa kehidupan kita, ya? Tetap saja hampa. Jadi itu tidak menyelesaikan, ya, tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, kembali kepada apa yang terjadi dengan orang Israel di padang belantara. Apa reaksi orang Israel terhadap penghakiman Allah dalam Bilangan 14 ayat 39 sampai 45? Jadi Allah sudah menghukum mereka karena ketidaksetiaan mereka, ketidakpercayaan mereka. Allah hukum mereka, ada yang mati, ya. Dan Allah katakan, kalian harus 40 hari kalian mengintai di tanah Kanaan, kalian tidak mau percaya. Sekarang perintah baru Tuhan katakan apa? Kalian akan berputar-putar di sini selama 40 tahun. 40 tahun lagi baru kalian akan masuk ke tanah yang kalian takuti tersebut, ya. Lalu apa, ya? Apa reaksi mereka terhadap penghakiman Allah tersebut? Bilangan 14 39 45, setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat, dan keesokan harilah bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang, ya, karena kita sudah tidak melanggar Tuhan, kita tidak turun untuk serang. Oke, sekarang kita buatlah, ya. Marilah sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Jadi mereka ingin tebus. Mereka ingin tebus. Ya. Tapi apa kata Musa? Musa bilang, ya, bagus, ya. Tapi bukan bagus, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan perintah baru, ya, kepada mereka. Ya. Dan inilah ayat 41 katakan. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Jadi kalau kamu sudah menolak Tuhan dan Tuhan tidak menyertai kamu pada saat kamu pergi, ya kamu urusan kamu sendiri, dan pasti kalian akan kalah. Karena orang-orang itu raksasa-raksasa dan kuat sekali mereka. Ya, tapi mereka ini semangat, mereka kita mau tebus dan lain sebagainya. Tapi Musa katakan Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ayat 44. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Musa tidak pergi, Tuhan tidak menyertai mereka. Simbolnya tabut perjanjian tidak bawa. Ya, ayat 45. Lalu turunlah orang-orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Jadi reaksi Israel
reaksi Israel terhadap penghakiman ilahi adalah tipikal. Kita telah berbuat dosa, kata mereka. Kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Bilangan 14 ayat 40. Komitmen ini komitmen setengah hati. Ya, setengah hati. Kenapa komitmen setengah hati? Karena ini seperti memberikan vaksinasi yang buruk, yang tidak berhasil. Sekarang ini, nulis kita katakan, dokter merekomendasikan vaksinasi misalnya hepatitis B segera setelah lahir dalam 24 jam pertama kehidupan. Itu awal yang bagus, vaksinasi yang pertama bagus. Namun setelah suntikan yang pertama, jika tidak ada 2 atau 3 vaksinasi penguat atau booster hepatitis B yang diberikan pada waktu yang tepat, dalam dosis yang tepat, maka tidak ada perlindungan terhadap hepatitis B sama sekali. Jadi perubahan haluan pemberontakan Israel yang dilaporkan dalam ayat-ayat terakhir dari Bilangan 14 mengakibatkan kematian dan kekecewaan karena orang Israel sekarang menolak untuk menerima arahan baru dari Allah. Arahan baru dari Allah apa? Ya jangan. Kalian sudah tolak, oke. Keliling dulu 40 tahun. Mereka tolak, itu dia. Dan dengan keras kepala, mereka melancarkan serangan tanpa tabut perjanjian atau kepemimpinan Musa di antara mereka. Praduga. Nah, kenapa ini tiba-tiba muncul kata praduga ya? Kita kira apa pendugaan sebelumnya. Sering kali kita pikir begitu ya. Praduga itu mahal. Tapi mari kita lihat sebentar apa artinya. Praduga itu mahal. Praduga itu mahal. Praduga menuntun kepada kematian. Seringkali praduga didukung oleh rasa takut. Karena kita takut akan sesuatu, kita membuat keputusan yang kemudian kita sesali. Pikirkan tentang saat ketika Anda bertindak berdasarkan iman dan saat Anda bertindak berdasarkan praduga. Apa perbedaan yang sangat apa? Apa perbedaan yang sangat penting? Pada saat ini, saudara sekalian, saya akan mencoba kita membahas tentang apa arti daripada praduga itu dan iman. Ya, apa? Kenapa tiba-tiba penulis pelajaran kita katakan tentang praduga? Nah, bahasa Inggrisnya pelajaran sahabat kita faith and presumption. Jadi praduga itu bahasa Inggrisnya adalah presumption. Oxford Dictionary katakan apa? Bahwa praduga atau presumption itu adalah satu gagasan, satu ide yang dianggap benar. Yang dianggap benar ya, is taken to be true dan sering dijadikan dasar bagi gagasan lain meskipun gagasan itu tidak diketahui secara pasti kebenarannya. Jadi ada satu gagasan yang kita pikir benar. Jadi orang-orang Israel di padang gurun, mereka katakan mari kita serang sekarang orang-orang Kanaan. Ya, itu ide mereka. Itu idea yang mereka pikir benar, padahal Tuhan sudah katakan, nggak usah, jangan lagi. Aku sudah mau kalian serang, tapi kalian tidak mau. Jadi yang mereka kemukakan sekarang, ide mereka itu adalah mereka pikir itulah yang Allah kehendaki, tetapi sesungguhnya itu bukan yang Allah kehendaki, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi itulah menjadi dasar penyerangan mereka. Mereka pikir, ini kehendak Tuhan, mari kita serang mereka. Mari kita serang mereka. Itulah sebabnya Oxford Dictionary katakan, idea taken to be true. Praduga atau prasangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggapan tentang sesuatu tanpa harus membuktikannya terlebih dahulu. Jadi itu tidak ada dasar pembuktiannya, tidak ada dasar kebenarannya saat mereka mau menyerang. Karena itu bukan menurut perintah Tuhan. Tuhan sudah bukan katakan itu lagi. Tapi bagi mereka itu mereka anggap ya prasangka mereka ini yang terbaik. Ya ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Jadi Cambridge Dictionary online katakan apa? Presumption itu ketika saudara dan saya percaya sesuatu itu benar walaupun kita tidak memiliki bukti. Jadi orang yang berpraduga menurut Cambridge Dictionary, orang yang berpraduga itu tidak memiliki respect. Ya. Tidak memiliki respect. Jadi mereka jadi seperti orang Israel, mereka tidak terima Tuhan apa firman Tuhan sebelumnya ya. Apa yang Tuhan sudah katakan 40 tahun kalian akan diputar-putar di padang gurun. Mereka tidak terima. They show little respect for others by doing things they have no right to do. Mereka menunjukkan hanya tidak ada respect kepada orang lain dengan melakukan sesuatu yang mereka sesungguhnya tidak memiliki hak untuk lakukan. Mereka tidak memiliki hak untuk lakukan. Tapi inilah kita dengan kata lain bahasa orang Indonesia, bahasa Indonesia, kita maunya sendiri. Maunya sendiri ya. Ya, kita maunya sendiri apa yang kita mau lakukan.
Kita sudah tahu ini yang benar, tapi kita bilang, inilah yang paling, saya pikir ini yang terbaik untuk saya lakukan. Tidak heran, Michel Montaigne mungkin ya, kalau bahasa Prancisnya kalau nggak salah ya, katakan apa? Bahwa praduga adalah penyakit alami dan asli kita. Presumption is our natural and original malady. Praduga adalah penyakit alami dan asli kita. Yang paling rentan dan rapuh dari semua makhluk adalah manusia. The most vulnerable and frail of all creature is man. Manusia adalah yang paling rentan dan rapuh. Ya, tetapi pada saat yang bersamaan, kita itu paling arogan. Kita itu yang paling apa? Paling arogan. Ya, jadi inilah secara alamiah kita ingin selalu melawan. Secara alamiah kita ingin melebihi Allah. Ya kita mempercayai. Jadi ya kita bukan mempercayai, kita tidak mempercayai. Ya kita tidak mempercayai atau menghidupkan hal-hal yang apa ya? Melebihi apa yang Allah nyatakan. Itu dengan kata lain praduga itu ya. Kita mempercayai dan menghidupkan hal-hal yang melebihi apa yang Allah nyatakan. Kita pikir begini, ini yang kita katakan ya, bukan yang Allah katakan ya. Kita katakan demikian, Allah itu kan kasih pendeta. Kita pasti selamat walau terus-menerus melanggar kehendak-Nya. Nggak apa-apa. Kan kita sudah di tahun rahmat. Allah akan terus berikan rahmat. Penurutan dan prinsip kesucian itu ajaran kuno, ajaran perjanjian lama. Itu bukan ajaran Kristus untuk jadi suci. Jadi dengan kata lain, ini seperti teologi yang sering kali kita dengar. Ya. Saya sering nyatakan, ada orang-orang yang percaya dengan once saved, always saved. Sekali selamat, akan terus selamat. Jadi tidak ada untuk menjadi suci, untuk menuruti kehendak Allah itu tidak ada kamusnya dalam kehidupan kita. Kita mau apa saja lah, bebas. Tidak ada lagi hukum ya untuk kita taati ya. Bebas lakukan apa saja. Ada lagi yang katakan, wah, pendeta Allah itu ingin saya dan kita semua pendeta itu berbahagia. Jadi apapun yang saya lakukan yang memberikan kebahagiaan kepada saya adalah hal yang dapat saya lakukan. Kalau saya suka dengan istri orang lain, apa salahnya pendeta? Itu kan membahagiakan saya. Ya, membahagiakan saya. Jadi kita pikir kita memiliki praduga hal-hal yang kita pikir ide-ide yang walaupun apa kita sesungguhnya tidak punya hak untuk lakukan. Itu melawan kehendak Allah. Jadi inti daripada praduga ini apa? Intinya, kenapa orang harus memiliki praduga ya? Melawan kehendak Allah, karena kita mencoba untuk membenarkan kesalahan kita. Aduh, sudah bersinah. Tidak ada masalah. Bersinah itu enggak ada. Yang penting suka sama suka. Yang penting sama-sama membahagiakan. Itu kita lakukan itu untuk menenangkan hati nurani kita. Dan membungkam bisikan roh Allah untuk tunduk kepada firman Tuhan. Jadi praduga, inti daripada praduga itu inilah. Membenarkan kesalahan kita, menenangkan hati nurani, membungkam bisikan roh Allah untuk tunduk kepada firman Allah. Yesaya katakan kepada saudara dan saya, ini Yesaya katakan, Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kebahagiaan saudara dan saya itu bukan itu kebahagiaan yang Allah inginkan. Pada saat kita berhugel dengan suami atau istri orang lain itu bukan rancangan Tuhan. Ya, itu bukan rancangan Tuhan. Ada jalan yang kita sangka lurus menurut Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang saudara dan saya pikir lurus, ujungnya itu menuju maut. Ujungnya menuju maut. Nah, ada satu ayat yang menarik, yang amaran terhadap praduga ini. Karena kata presumption, praduga ini muncul di kata asli ataupun minimal muncul di kitab-kitab bahasa Inggris. Walaupun tidak muncul di bahasa Indonesia. Ya, Alkitab bahasa Inggris. Mari kita study kita fokus pada Mazmur 19 ayat 13-14. Sana dikatakan firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Ya. Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Pertama, ada hal yang tidak kusadari. Yang kedua, poinnya ayat 14. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah, sayang sekali, saya tidak tahu kenapa
Indonesia, Alkitab Indonesia kita berbicara tentang yang pertama ayat 13 bahasa Indonesia itu ayat 13-14, bahasa Inggris ayat 12-13 ya, ada sedikit hanya tapi intinya poinnya sama itu. Mazmur 19 ayat 13-14 bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Psalms 19:12-13. Ada mundur satu ayat ya, tapi intinya kata-katanya sama ya. Tapi poinnya adalah dalam bahasa Indonesia saya katakan tadi, yang pertama bebaskan dari dosa atau kesalahan yang tidak kita sadari. Lalu yang kedua 14 berbicara tentang apa? Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Kenapa? Saya tidak mengerti kenapa translation atau terjemahan Indonesia berbicara tentang orang yang kurang ajar. Karena kalau kita lihat dari aslinya, tidak usahlah kita masuk ke bahasa aslinya ya. Masuk ke bahasa Inggris misalnya ya. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang kurang ajar di sini? Yang apa? Janganlah orang yang kurang ajar menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari janganlah orang yang kurang ajar itu menguasai aku. Kalau mereka tidak kuasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ya. Jadi, apa yang dilakukan orang yang kurang ajar yang menyebabkan saudara dan saya dapat melakukan pelanggaran besar? Ini agak rancu pengertian bahasa Indonesia tentang orang yang kurang ajar. Nah, saya tadinya bingung dengan terjemahan Indonesia, tapi begitu saya lihat bahasa aslinya dan Alkitab bahasa Inggris jadi jelas. Kenapa? Bahasa Inggris tidak berbicara tentang orang yang kurang ajar. Bahasa Inggris ya misalnya King James Version Psalms 19 verse 13 seperti saya katakan tadi ya, itu bahasa Inggrisnya ayat 13, bahasa Indonesia ayat 14 ya. Keep back your servant. Ya, lindungilah hambamu also from presumptuous sin. Dia katakan apa? Lindungilah hambamu dari dosa-dosa praduga. Bukan lindungilah hambamu dari terhadap orang yang kurang ajar, tapi lindungilah hambamu juga dari atau terhadap dosa-dosa praduga. Janganlah dosa-dosa praduga itu menguasai aku. Apabila dosa praduga itu tidak menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran yang besar. Jadi ini Mazmur ini tidak sedang berbicara tentang orang yang kurang ajar, tidak. Ini berbicara tentang presumptuous sin, dosa-dosa praduga. New King James Version katakan apa? Willful sin. Dosa presumption sin itu adalah willful sin, dosa yang kita sengaja lakukan. Dosa yang kita ingin lakukan. Ingin untuk kita lakukan. Itu bukan orang kurang ajar, tapi dosa yang kita suka untuk lakukan. Yang menyebabkan kita apa? Melanggar atau memiliki pelanggaran yang besar. Itu di New International Version. New Living Translation, dikit lagi ya. Keep your servant from deliberate sins. Don't let them control me. Then I will be free of guilt and innocent of great sin. Jadi di sini katakan apa? Jauhkanlah, lindungilah hambamu juga terhadap deliberate sin. Dosa apa? Yang disengaja. Jadi ini sedang berbicara tentang ayat bahasa Indonesianya. Mazmur 19 ayat 13, ya, Mazmur 19 ayat 13 berbicara dosa yang tidak kusadari, sedangkan ayatnya yang ke-14 ini apa? Berbicara tentang dosa yang sangat sengaja untuk kita lakukan. Ya, willful sin, deliberate sin. Dan ini dibedakan ya, kita akan lihat nanti perbedaannya. Tapi deliberate sin, willful sin, dosa praduga, dosa yang kita tahu salah tapi kita tetap mau lakukan ini disebutkan sebagai pelanggaran apa? Disebutkan sebagai pelanggaran besar. Ya. Do not keep back your servant also from presumptuous sin, deliberate sin. Let them not have dominion over me. Jadi dosa yang disengaja, dosa yang diinginkan, willful, deliberate sin ini, pertama-tama kita lihat akan menguasai kita. It has dominion over me. Yang tidak kita sengaja, kita tidak biasa lakukan, tapi kita, tiba-tiba sudah apa? Berdosa, nggak mau bikin lagi lah. Tapi ini, dosa ini, kita bikin terus-menerus. Ya, dosa yang disengaja atau diinginkan ini, dosa kesayangan dengan kata lain. Ya, jadi ini dosa yang pertama kita lihat dia akan menguasai kita, dominion over me. Yang kedua, itu dibedakan dengan dosa yang tidak disengaja.
Ya, yang bahasa Indonesia katakan yang tidak kusadari, bahasa Inggrisnya hidden fault, forgive my hidden faults. Ayat yang ke-12 ya. Bahasa Inggrisnya ayat 12, bahasa Indonesia ayat 13 ya. Jadi itu dibedakan dengan dosa yang tidak disengaja. Jadi dosa yang sepenuhnya disengaja. Ini dosa praduga adalah dosa yang sepenuhnya disengaja yang kita lakukan dengan mata terbuka, dengan hati yang mengatakan saya tahu. Saya tahu Tuhan mengatakan ini salah. Saya tahu ini berbahaya. Apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan ini salah dan berbahaya. Tetapi dalam hati kita katakan apa? Ya, tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli apa yang Tuhan pikirkan. Saya akan tetap melakukannya. Dosa kesayangan, dosa yang disengaja, dosa yang diinginkan, yang akan menguasai kita. Dan menyebabkan, seperti ayat ini katakan, menjadi dosa pelanggaran yang besar. Pelanggaran yang besar. Ya. Jadi, apa yang dapat kita lakukan di sini ya? Apakah kira-kira yang dapat kita lakukan? Ya, saya tidak tahu kenapa ayat-ayat yang saya sudah siapkan tentang apa yang harus kita lakukan seperti agak sedikit hilang. Tapi mari kita lihat ya. Mari kita lihat ada apa ya? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mari kita melihat seperti apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam kitab Roma. Saya percaya Roma pasalnya yang ke-8 ya. Roma pasal 8, Rasul Paulus menulis tentang keadaannya, keberdosaannya ya. Keadaannya atau keberdosaannya. Rasul Paulus katakan apa? Bahwa apa yang baik tidak aku lakukan. Ya, tubuhku ini tahu, aku tahu dalam batinku, aku mengetahui apa yang baik yang seharusnya aku lakukan, tetapi itu tidak aku apa? Itu tidak aku lakukan. Lalu kemudian dia katakan apa? Tetapi yang tidak baik, dia katakan apa? Itulah yang aku apa? Itulah yang aku lakukan. Lalu dia kemudian katakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi puji Tuhan ya. Rasul Paulus mengetahui keadaannya. Dia akui, dia pertama-tama dia mengakui dosanya, yang mana dosa itu adalah sesuatu hal yang dia tahu salah, sesuatu hal yang dia tahu berbahaya, sesuatu hal yang dia tahu melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, dan dia tahu dia tetap lakukan. Itu dia akui. Tapi pengakuan kedua yang dia akui adalah khususnya Roma 8 ayatnya yang ke-24 sampai 25 dia katakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia mengakui dia tidak mampu untuk mengalahkan. Dia tidak dapat mengalahkan dosa yang disayangi, dosa kesayangan, dosa yang disengaja, dosa yang diinginkan. Tapi ayat 25, Roma 8 ayat 25 dia katakan apa? Syukur kepada Tuhan Allah oleh Yesus Kristus. Dia katakan apa? Tapi dia bersyukur oleh sebab yang akan mengalahkan dosa tersebut bukan dirinya dengan tubuh mautnya yang tidak akan sanggup melawan dosa yang sudah menguasai kita. Yang sudah kita sengaja lakukan, yang sudah kita ingin lakukan. Dia katakan apa? Ada Yesus Kristus. Dan tidak heran, kita sudah singgung waktu lalu, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 katakan apa? Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Ya, berbeban berat apa? Karena kita tahu ini dosa seperti Rasul Paulus. Kalau kita mau akui maka kita harus seperti Rasul Paulus. Kita akui dosa tersebut. Kita akui saudara dan saya tidak sanggup melawan dosa-dosa kesayangan yang kita buat. Maka kemudian dapat kita lakukan apa? Mari kita datang kepada Yesus. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Kita mengakui dosa kita. Kita mengakui ketidakmampuan kita untuk mengatasi dosa yang disengaja. Dosa praduga ini.
kita datang kepada Yesus, memperoleh kekuatan yang Yesus dapat berikan melalui terus-menerus berhubungan dengan doa, mendengarkan terus firman Tuhan. Dan poin keempat yang mungkin dapat saya katakan ya, yang ada ya lawan kita ya, yang dapat kita lakukan untuk melawan adalah apa yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Anda dikatakan apa? Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu dapat keluar dari dosa apa? Dosa yang disengaja, yang diinginkan ini, kamu dapat sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa artinya ini, saudara? Artinya ini poin keempat ya. Setelah kita ingin untuk keluar dari dosa kesayangan kita mengakui dosa kesayangan, kita mengakui ketidakmampuan kita datang kepada Yesus. Poin terakhir yang juga dapat kita lakukan ini adalah apa? Kita harus mengakui dosa kita bukan hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada Yesus. Tapi jika saudara dan saya mengenal seseorang yang dapat saudara percayai, dapat memberikan kekuatan kepada saudara, dapat mendoakan dosa-dosa kesayangan kita, kesayangan saudara dan saya, maka kita dapat mengakui dosa tersebut. Mungkin kita sangat malu dengan dosa tersebut. Tapi jika ada orang yang dapat saudara percayai, akui dosa tersebut. Kenapa? Ya, saya katakan percaya karena jangan sampai orang itu akan sebar-sebar dosa-dosa Anda itu jadi rame ya. Tapi jika ada orang yang dapat mendengarkan dan mendoakan saudara dan dapat cek kepada saudara, bisa memberikan kekuatan, bisa katakan, bagaimana apa kabar? Bagaimana dengan perjuangan kita pada hari ini, pada minggu ini, bulan ini, apa kira-kira pergumulan kita? Tuhan sudah jawab. Saya bergumul ya saudara atau saudara, saya bergumul ya. Kalau bisa jangan lawan jenis ya, sesama jenis kata lain supaya jangan sampai ada pencobaan dengan kata lain ya. Jika ada dosa-dosa misalnya seperti kita katakan dosa besar ini pada umumnya dosa sensual ya. Jadi sesama orang yang dapat kita percayai, sesama jenis kita ya, dapat memberikan kekuatan, dapat mendoakan kita. Maka apabila itu dapat Anda dan saya lakukan, kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka di sini katakan apa? Dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat sembuh. Doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Inilah pelajaran yang dapat saya tambahkan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun hal-hal yang dapat disampaikan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan. Jika ada hal-hal yang dapat kita sampaikan, silakan saudara. Ada kira-kira? Ya, ada tambahan? Silakan. Mungkin dari Pak Pi, silakan. Sudah angkat tangan? No, that's very clear. Oke, puji Tuhan berarti ya. Terima kasih. Ada Om Rain mungkin? Ya, terima kasih banyak, Tep. Sangat jelas dan dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati Stephen selalu. Puji Tuhan. Ya. Baik, saudara sekalian, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Oke. Jika tidak ada tambahan, seperti saya katakan tadi, ada ayat-ayat yang sepertinya hilang ya. Yang saya katakan dari Roma, jika bukan Roma 8, sorry. Inilah. Iya. Roma 7 ya. Jadi itu bukan dari Roma 8 tapi dari Roma 7 yang saya maksudkan tadi ya, bukan. Jadi mudah-mudahan bisa ada yang koreksi. Ya, jadi dari Roma 8 ya. Roma 8 ayat 1. Oke. Bukan Roma 8 ayat 28. Ini dia. Ya, jadi ini ayatnya Roma 7 ayat 18 sampai 19, sebab aku tahu bahwa dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat baik apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Ayat 24, ayat 25 dikatakan apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Baik, saudara, sekali lagi terima kasih. Saya sudah koreksi ya, kesalahan saya mohon maaf. Tidak, saya sebutkan Roma 8 ya, tapi ayat yang ke-18, 19 dan 24 dan 25. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada yang dari live stream, tidak ada lagi. Baik, jika tidak, mari kita masuk ke bagian yang kedua. Di bagian kedua kita, ya, yaitu doa. Silakan, ada hal-hal yang mau didoakan. Ya. Jika belum ada dari live stream, dari Zoom maksud saya, bagaimana dari live stream, Dek? Ada beberapa ini pendeta dari live stream. Oke. Boleh disampaikan, Dek? Oke, yang pertama dari Ibu Paula Carpenter, katanya tolong doakan Om Welly Winokan yang lagi ada di rumah sakit. Oke. Welly Winokan ya. Iya. Lalu dari Lili Nicole, katanya tolong doakan adiknya Rita yang kena COVID di Bandung karena kerja di rumah sakit, pendeta, tapi tidak ada kamar di rumah sakit, jadi lagi isolasi mandiri di rumah. Ya, karena rumah sakit penuh katanya, pendeta. Rita, namanya Rita? Iya, Rita. Adik dari Kak Lili. Oke, berikutnya, Dek. Lalu tetap doakan Tante Yeni Poluan yang masih cuci darah katanya, tapi sudah merasa lebih sehat. Oke. Dan dari keluarga Huta Barat Nainggolan Huta Barat, katanya tetap tolong doakan agar mereka tetap sehat di Bandung. Oke. Oke. Ada lagi? Sudah, pendeta. Oke. Baik. Jika tidak ada lagi dari Zoom kira-kira? Oke. Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang melukasi dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dapat kembali datang berbakti kepadamu Tuhan. Kami mengakui Tuhan, seringkali kami menjadi seperti umat-umat Israel yang tidak memiliki kepercayaan yang lengkap kepadamu Tuhan. Iman yang setengah-setengah, dan kami seringkali itu terjadi oleh sebab adanya dosa-dosa kesayangan yang masih sering kami lakukan, dosa-dosa yang kami inginkan untuk terus lakukan dan mencoba untuk merasionalisasikan dosa-dosa tersebut. Dan sesungguhnya itu adalah hal yang melanggar kehendak-Mu Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah kami dapat menjadi seperti Rasul Paulus yang menyadari dosa-dosa kesayangan tersebut, dan dia nyatakan itu dalam kitab Roma pasal 7, dan dia mengakui ketidakmampuannya, dan kami semua tidak mampu Tuhan. Hanya oleh sebab Yesus yang memberikan kelegaan sajalah Tuhan, maka kami sanggup dan akan dapat mengatasinya. Roh Kudus yang akan memberikan selalu kekuatan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, yang mungkin dosa-dosa yang kami merasa lebih daripada orang lain, kesombongan rohani, yang kami tahu itu bukan satu hal yang kami dapat lakukan, tapi kami tetap lakukan. Ataupun mungkin hal-hal lainnya, Tuhan. Masalah-masalah sensual, dan hal-hal yang dunia tawarkan kepada kami. Ampunilah kami, Tuhan. Perbaharuilah kami, dan jadikanlah kami umat-umat-Mu yang akan selalu lebih dekat dan lebih dekat kepada-Mu. Pada saat ini, Tuhan, kami datang juga untuk membawakan permohonan-permohonan kami. Kami ingin bermohon terus bagi kekuatan surga yang akan
menjadi bahagian orang-orang tua kami. Bagi Om dan Tante Saulia Tuhan, Om Pendeta Rain dan Tante Evelyn, penyertaan surga kiranya akan terus menyertai mereka di Washington State. Penyertaan surga akan menjadi bagian papi dan mami di South Carolina, Bapak Siregar dan Ibu Siregar yang ada di Indonesia, dan orang-orang tua kami lainnya. Pada saat ini kami juga ingin membawakan orang tua kami, keluarga Nainggolan Huta Barat, ayah dan ibu daripada Pendeta Muda Tulus, Yando, dan Karen. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Penghiburan, kekuatan, kesehatan akan selalu menyertai sehingga mereka akan selalu memiliki kekuatan yang pasti dari surga, pengharapan untuk kembali suatu saat bertemu dengan anak-anak mereka, dan satu kenyataan bahwa Tuhan selalu memberikan damai yang pasti di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi mereka yang dalam keadaan berduka, bagi keluarga besar hamba-Mu sendiri, keluarga besar Hendricks Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan pada Novi dan keluarga, Adin dan keluarga Alvin dan keluarga mereka. Dan suatu saat Tuhan kami dapat bertemu kembali dengan Om kami ini. Ya, kami berdoa, kiranya satu saat Tante Omi dan seluruh keluarga besar akan bertemu kembali dengan Om Alex, bertemu kembali dengan Kiki Hendricks, ya, yang Tuhan juga sudah izinkan untuk beristirahat dari keluarga ini Tuhan. Biarlah penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Tante Omi khususnya, dapat menjadi bagian anak-anak daripada Om Alex Hendricks dan kami semua. Hamba-Mu juga ingin berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Lina Mahoni Tampu Bolon Tuhan. Waktu yang lalu mengalami sedikit gangguan kesehatan, tapi saat ini kami percaya Tuhan, kekuatan sudah menjadi bagiannya. Biarlah Tuhan akan selalu menjamah Lina, selalu memberikan kekuatan kepada Lina, kesehatan yang pasti. Dan satu kesempatan yang Lina dapat miliki kembali bertemu dengan ibunya, adik-adiknya di Indonesia setelah pandemi COVID ini berlalu Tuhan. Biarlah kerinduan ini Tuhan dapat menjadi bagian Lina. Juga Ed Mahoni juga kesehatan yang lebih sempurna dapat menjadi bagian Ed. Hamba-Mu juga berdoa bagi Tante Alce Rempen Pelealu Tuhan. Kiranya penyertaan surga menjadi bagiannya. Menjadi bagian Om Max, anak-anak dan cucu yang ada di Indonesia dan di mana saja. Penyertaan surga akan terlalu menjadi bagian Tante Al dengan kesehatan-kesehatan yang pasti dari surga. Kuatan yang pasti dari surga. Berkat-berkat rohani dan badani yang semakin berlimpah dapat menjadi bagian Tante Al. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang mendoakan keluarga-keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka. Berdoa bersama-sama dengan saudari Paula Carpenter, ya, yang mendoakan Bapak Welly Winokan yang juga dalam keadaan sakit saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mendengarkan. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saudari kekasih kami, saudari Paula. Dan kami percaya dengan kekuatan yang saudari Paula sudah miliki bersama-sama dengan Tuhan, kiranya itu juga dapat menjadi kekuatan bagi Bapak Welly Winokan Tuhan. Itu menjadi satu kesaksian yang bukan hanya menjadi bagian saudari Paula, tapi menjadi bagian kami semua. Kami berdoa bersama-sama dengan Lili Tuhan, yang mendoakan bukan hanya keadaannya, kehidupannya, pergumulan-pergumulan Lili yang dia hadapi pada saat ini. Tapi secara khusus saat ini dia ingin mendoakan adiknya Rita yang dalam keadaan sakit. Seorang perawat di Rumah Sakit Advent Bandung, tetapi tidak dapat memiliki perawatan oleh sebab rumah sakit yang penuh dengan pasien-pasien COVID. Kami berdoa Tuhan, bukan hanya bagi Rita, tapi juga bagi Lili dan seluruh pekerjaan Tuhan di Rumah Sakit Advent Bandung. Kiranya Tuhan dapat menjadikan rumah sakit ini menjadi satu sarana di mana orang-orang yang datang berobat dapat melihat terang kebenaran Tuhan, melihat kehendak Tuhan yang dapat terjadi kepada umat-umat manusia, yaitu keselamatan mereka selain kesehatan jasmani yang dapat mereka miliki saat ini. Berkatilah Rita Tuhan, berkatilah Lili dan keluarga besar mereka. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudari kami dalam keadaan sakit. Hamba ingin terus menyebutkan Tante Lili Price Rumagi Tuhan, kiranya dengan proses kemoterapi melalui pil yang dialami saat ini, dia akan semakin dikuatkan dan kepercayaannya kepada Tuhan tidak akan lemah. Bersama-sama juga hamba ingin doakan Tante Yeni Poluan dengan cuci darah yang dia harus lakukan, tapi kami percaya Tuhan tetap akan terus memberikan kekuatan kepada Tante
Yeni Poluan. Demikian juga kami terus berdoa bagi saudara Alden Sihotang. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya, Bapak Johan Tambuwon. Kami terus berdoa bagi saudara Daniel Sitanggang. Kami terus berdoa bagi saudara Joni Kaawan, Tuhan. Dan kami terus berdoa bagi Ronald Walean, putra daripada Ibu Ice yang selalu ingin membawakan anaknya di dalam doa, Tuhan. Kami terus berdoa bersama-sama dengan Ibu Dumais bagi suaminya, Dr. Freddy. Kami terus berdoa, Tuhan, bagi bersama-sama dengan Evi dan Angel yang mendoakan sahabat mereka, saudari Mika Risa Kota. Kami juga terus berdoa, Tuhan, bagi seluruh umat-umat Tuhan dengan permohonan-permohonan pribadi mereka, Om Yan dan Tante Sin, yang mendoakan anak-anak dan cucu mereka. Kami berdoa juga bagi Ibu Marta Lam. Kami ingin juga berdoa bersama-sama pada saat ini, bersama-sama dengan Ibu Jane Asa, dengan Sander Asa, Tuhan, di Colorado. Kiranya penyertaan surga selalu menyertai mereka. Pendidikan Sander di Andrews University, Tuhan akan menyertai. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Eli Cherry dengan pergumulan-pergumulannya. Kiranya kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Ibu Eli Cherry juga di Colorado. Dan kami percaya, Tuhan, Tuhan akan mendengar semua yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan akan mendengarkan, karena pada saat ini Tuhan, hamba ingin mengajak umat-umat Tuhan yang berdoa bersama-sama, menyebutkan satu nama, entah itu saudara mereka, sahabat mereka, yang mereka ingin bawakan dalam doa. Saat ini juga Tuhan, dengarkanlah nama yang dibawakan tersebut, Tuhan. Dan biarlah nama itu dapat dikunjungi oleh bisikan Roh Kudus yang akan membawa mereka semakin dekat, semakin kuat di dalam kasih Kristus yang akan menaungi kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena segala doa-doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisda. Jangan lupa kita hadir kembali besok di kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Saya percaya itu akan memberikan satu kesimpulan yang akan memberikan kekuatan yang lengkap bagi kita semua. Sampai bertemu kembali, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak, Pendeta. Terima kasih, Om Rain. Terima kasih. Terima kasih, Om Rain. Ya. Terima kasih, Pendeta. Sama. Terima kasih, Pendeta.